Kita tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa. Ibu absen dulu ya, satu persatu ya. Bunga ada? Hadir? Dan Muhammad Naufal. Hadir semua ya? Kita akan belajar hari ini. Materinya adalah tentang interaksi sosial. Materi interaksi sosial ini anak-anak ada hubungannya dengan materi kita yang kemarin. Kita akan bahas kemarin tentang sosialisasi ya. Jadi materi sosialisasi yang kita pelajari kemarin itu berkorelasi dengan materi interaksi sosial yang kita pelajari saat ini pun dengan materi berikutnya. Jadi materi yang kita pelajari kemarin itu tidak boleh kalian lupakannya. Kalian harus tetap ingat, tetap dipelajari karena akan berhubungan dengan materi-materi pelajaran yang akan kita pelajari ke depannya. Dan metode yang akan kita pakai untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah metode diskusi terbimbing. Ini kalian sudah saya kotak-kotakkan, saya sudah kelompok bagi kalian sesuai dengan kelompok. Nanti dengan model PBL ya, problem based learning, di mana nanti kegiatan pembelajaran kita akan kita ikuti sesuai sintak di model pembelajaran problem based learning. Nah, sebelum kita kegiatan inti ya Nana, sebelum kita kegiatan inti, saya akan kasih kalian dulu gambaran umum sebelum kalian diskusi tentang materi yang akan kalian saya bagi per kelompok ya. Kalian lihat di layar ada gambar di sana. Gambar apa itu anak? Orang yang sedang berdiskusi. Oke, orang yang sedang berdiskusi ya. Oke, silakan kalian amati gambarnya di atas itu ya. Oke, sudah diamati, sudah diperhatikan baik-baik? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada kalian. Silakan dijawab. Yang pertama, apakah manusia membutuhkan manusia lain dalam hidup bermasyarakat? Ya. Butuh nggak? Butuh. Penting nggak? Penting. Kalau kita elaborasi dengan hukum fikih agama maka fardu ain, wajib hukumnya ya. Kita berinteraksi berhubungan dengan manusia lain. Pertanyaan berikutnya setelah kalian menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua, menurut kalian mengapa manusia harus berinteraksi dengan manusia lain? Karena manusia menciptakan hidup sendiri dan membutuhkan pertolongan. Good. Ada lagi ya? Pertanyaan berikutnya. Menurut kalian bagaimana cara berinteraksi? Cara kita berinteraksi agar komunikasi kita berlangsung dengan baik. Ada yang bisa jawab nggak? Caranya kita harus melakukan komunikasi yang santun sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, berarti supaya interaksi kita baik, syaratnya itu harus komunikasi yang santun. Santun di sini itu termasuk di sana nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Apalagi kalau kita balik lurus atau flashback ke norma agama, tentunya itu santun itu sangat diperlukan ketika kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, nanti setelah kalian melakukan identifikasi masalah lewat problem statement, Ibu akan minta kalian nanti setelah ini ya akan mengumpulkan data. Kumpulkan data itu lewat sumber-sumber yang kalian sudah ada ya, baik itu LKS maupun buku paket. Silakan dikeluarkan buku paketnya. Kemudian setelah nanti kalian sudah kumpulkan data, kalian nanti akan mengolah data itu sendiri. Baru saja nanti di kegiatan akhir saya minta kalian untuk satu saja perwakilan kalian untuk mempresentasikan hasil laporan kalian, oke? Oke, sekarang saya bagi kalian materinya ya. Oke, kelompok yang pertama, Ulfi dengan kelompok-kelompoknya sudah siap? Oke, materinya adalah tentang pengertian
silakan kalian diskusikan materinya ya. Konsepnya kalian diskusikan adalah faktor-faktor apa saja yang mendorong sehingga interaksi itu bisa berlangsung dengan baik. Ya, artinya dalam interaksi sosial itu ada sosialisasi. Dan ketika kita melakukan sosialisasi, itu ada muatan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Masing-masing masyarakat, society, kelompok kelas yang lain, maka kalian harus menerapkan aturan itu, norma itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, proses yang paling dominan adalah proses bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan kelompok masyarakatnya untuk pemenuhan kebutuhan. Katakanlah begini, interaksi itu kaitannya erat dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Contoh ekonomi. Ekonomi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana rule-nya kalau misalnya interaksi tidak terbangun dengan baik. Hubungan itu tidak terbangun dengan baik. Contoh kecil, mungkin kalian pernah belajar di kegiatan ekonomi itu tentang pasar. Di pasar itu kan ada penjual, ada pembeli, ada harga. Oke? Kalau tidak terbangun relasi, tidak terbangun hubungan yang baik antara penjual dan pembeli, maka kegiatan ekonomi itu kan tidak akan terbangun yang baik juga. Itu artinya interaksi berrelasi dengan kegiatan ekonomi. Pun dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya di bidang religi, kegiatan keagamaan. Kalau interaksi tidak terbangun, maka kegiatan keagamaan programnya apapun itu tidak akan terbangun, tidak akan berjalan lancar kalau interaksinya nggak berjalan dengan baik. Itu. Kemudian seseorang tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini, bagaimanapun juga manusia butuh orang lain. Ini berrelasi lagi dengan teori yang pernah dikemukakan oleh Aristoteles. Ingat nggak Aristoteles mengatakan apa? Pernah dengar nggak Aristoteles punya teori tentang interaksi sosial? Ada yang tahu? Jadi Aristoteles itu mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Bahasa kerennya itu homo socius. Manusia yang sangat bergantung dengan manusia lainnya. Manusia tidak bisa hidup sendiri dengan manusia lainnya. Kalian kalau misalnya merasa wah aku ini kan hebat, pintar, keren, cantik, jadi aku tak butuh orang lain. Aku tidak mau, artinya kalian mengisolasi diri, menutup diri dari pergaulan dengan orang lain. Bodoh, itu bohong gitu ya. Jadi kita harus berinteraksi dengan orang lain karena sejatinya kita bisa hidup bersama dan kita butuh orang lain. Kemudian relasi juga dengan pernyataan yang pertama, salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama dengan manusia yang lain. Ya, dari kalau misalnya kalian belajar tentang sejarah dulu, dari awal mula terbentuknya manusia, itu namanya manusia purba. Ya, prasejarah kemudian beralih ke manusia sejarah, dari masa manusia belum mengenal apa-apa sampai kemudian mendekati manusia modern yang disebut dengan Homo sapiens ya. Kemudian sekarang menjadi manusia berbudaya, manusia modern. Sekali lagi mereka terbentuknya itu lewat apa? Hidup bersama. Mereka bentuk kelompok. Kalau sendiri itu tidak bisa bangun masyarakat yang lebih, bangun tujuan yang lebih bagus, itu tujuan yang lebih penting lagi itu nggak bisa. Jadi syaratnya itu kalau kalian mau tujuan itu tercapai harus bersama. Oke? Konsep yang terakhir sebelum kalian nanti paparkan presentasi kalian, kehidupan manusia sejak lahir di dunia sampai hayat di kandung badan terlibat dalam interaksi sosial. Dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia pun kita butuh orang lain. Siapa yang memandikan kita kalau kita baru lahir itu ya? Pun nanti ketika kita meninggal siapa yang akan menguburkan kita? Jelas kita butuh orang lain. Lihat di gambar yang pertama itu contoh interaksi primer ya. Interaksi primer itu antara gambar yang pertama lihat bayi berinteraksi dengan
Kalau sudah besar ya, kalian sudah bisa bermain dengan orang lain. Contoh gambar yang kedua adalah interaksinya sudah sekunder dengan lingkungan teman permainannya. Nah ini yang contohnya di kalian ini. Gambar berikutnya adalah interaksi di sekolah. Kalau gambar yang terakhir itu interaksi apa itu? Oke, berikutnya interaksi yang terjadi yang gambar berikutnya adalah oke, masyarakat desa dengan masyarakat kota. Oke. Nah, nanti ini yang akan kalian presentasiin satu per satu, yaitu dari pengertian interaksi. Kalian bangun sendiri konsepnya ya nak ya, dari pengalaman yang pernah kalian temui. Interaksi kan berkaitan dengan kehidupan kita sendiri sebenarnya, ya enggak? Bagaimana kita bangun hubungan dengan teman kita, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat kita di luar sana, pun bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga inti kita, keluarga kecil kita. Dari sana kalian bisa bangun konsep sendiri, apa sih sebenarnya interaksi sosial, kemudian bagaimana jenis-jenisnya, syarat-syarat mengapa interaksi itu penting dilakukan, dan yang terakhir jenis-jenisnya ya. Oke, sudah siap dengan presentasi? Sudah. Oke, saya kasih kesempatan pertama untuk kelompok 1 berdiri ya. Siapa di sini? Silakan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi yang artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia. Merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok dengan sosial. Yang kelima, Murdianmo dan Handayani. Murdianmo dan Handayani menjelaskan pengertian interaksi sosial sebagai hubungan yang dibangun seseorang dengan orang lain dalam proses kehidupan tersebut. Terbangun struktur sosial, pada struktur sosial tersebut juga terbangun hubungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih terus buat kelompoknya Rani. Oke, kelompok 2, silakan kelompoknya Masya. Berdiri sini Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi adanya interaksi sosial menurut ahli sosiologi Surjono Sukarto. Antara lain, 1. Imitasi. Tindakan ini merupakan peniruan dari tindakan orang lain, seperti meniru sikap atau 6. Yang terakhir yaitu motivasi. Seperti halnya dengan simpati dan empati, sugesti dan motivasi juga memiliki arti yang hampir sama. Meski keduanya sama-sama memberikan pengaruh, namun motivasi lebih kepada pikiran yang regional. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih terus buat kelompoknya Masya. Oke, terima kasih, presentasi kalian luar biasa. Kasih terus lagi buat seluruh kelompok. Oke, kalau sudah presentasi tadi, ada yang masih janggal nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Ada kelompok-kelompok yang lain dengan materi yang berbeda. Ada yang mau bertanya? Oke, Ulfi, silakan Ulfi. Pertanyaannya ditujukan kepada kelompok mana, Ulfi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2. Bagaimana penerapan interaksi sosial di tempat tinggalmu? Oke, bagaimana penerapan interaksi sosial
Penerapannya sangat baik. Masyarakat membangun hubungan yang harmonis, kontak dan komunikasi terjalin dengan baik. Ini disebabkan karena mereka melakukan interaksi sesuai dengan nilai, tatanan, dan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, jadi bagaimana penerapan interaksi sosial yang berlaku di tempat tinggalnya Arfa? Ternyata untuk bisa berinteraksi dengan baik dengan masyarakat, syarat utamanya itu yang pertama harus ada komunikasi. Seperti itu ya tadi, komunikasi penerapannya di tempat tinggalnya sudah berlangsung baik, komunikasi terbangun dengan baik karena masyarakatnya satu sama lain saling menghargai. Oke, kalau sudah selesai, bagian berikutnya dari kegiatan diskusi kita adalah kalau sudah verifikasi, terakhir adalah menyimpulkan, generalizing ya. Di generalisasi ini, kalian akan menyimpulkan apa yang kegiatan yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir. Ada yang bisa menyimpulkan nggak hari ini kegiatan kita tentang apa? Apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan itu? Ada yang bisa angkat tangan? Peniruan ya? Imitasi itu apa? Peniruan. Kita meniru style, gaya, cara hidup, fashion. Jadi segala macam itu kita tiru. Tentu yang kita tiru itu harus kita filter. Nah ya, kita salin. Kita sesuai nggak dengan budaya kita, sesuai nggak dengan karakter kita, sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku nggak di agama atau ajaran di masyarakat kita ya. Kemudian setelah itu ada sugesti itu apa nah? Pengaruh atau pandangan Pandangan yang diberikan orang lain. pengaruh atau pandangan yang diberikan. Kalian kok tiba-tiba ikut sedih gitu ya, teman kalian ikut sedih itu empati kalian yang muncul ya. Oke, kita sudah pada tahap menyimpulkan. Saya sudah bagikan kalian di LKPD di sana. Di LKPD itu ada soal sebagai post test kalian terkait dengan kemampuan kalian akan materi hari ini. Silakan dijawab. Ada LKPD sudah saya bagikan, silakan dijawab nah ya. Silakan dijawab. Ada beberapa soal di sana sebagai post test kalian. Hari ini kalian sudah sejauh mana pemahaman saya dalam materi interaksi sosial. Kasih kesempatan 10 menit mulai dari sekarang. Setelah itu saya akan tarik hasil kalian ke kelompok. Silakan. Orang Jawa ini. Terima kasih semua ya. Senang nggak dengan kegiatan kita hari ini? Senang. Metode diskusi terbimbing kan model pembelajaran problem based learning. Menarik nggak menurut kalian? Kalau gitu nilai-nilai yang kalian bisa relasinya dengan Pancasila, kira-kira yang kita lakukan kegiatan yang kita lakukan ini masuk ke nilai Pancasila sendiri berapa kira-kira? 2. Kenapa? Karena interaksi itu hubungan kan. Oke. Masya Allah, bagus ya. Ada lagi yang punya pendapat berbeda atau sama semua? Nilai-nilai termuat itu terkandung di nilai di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita coba untuk hari ini ya. Tolong kelompok 3 bawa ke sini hasilnya. 3 dan 4. Jangan lupa belajar di rumah, pelajari tentang mobilitas, cari sumbernya tidak hanya di LKS, kalian bisa pinjam buku paket di perpus atau materinya bisa pada Google ya. Kalian cari di internet yang kaitannya tentang mobilitas sosial supaya pemahaman kalian tentang konsep mobilitas sosial itu luas ya. Ketika kita nanti ketemu kalian sudah punya konsep sendiri. Terima kasih untuk hari ini semua anak-anak. Kalian kerja bagus, luar biasa, keren. Mudah-mudahan kita bertemu di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Sekian.